Selamat pagi kawan-kawan, nama saya Jamichael Damani. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Untuk literatur, yang pertama itu dari buku James Segner 2014, Working Capital Management. Kemudian dari jurnal Nur Azalina tahun 2009 mengenai pengaruh tingkat perputaran modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan terhadap profitabilitas. Lalu buku ICAI Knowledge Gateway mengenai manajemen of working capital, lalu buku W.B. Taylor tahun 1989 mengenai manajemen keuangan, dan jurnal Hanifa Benu Nur dan kawan-kawan tahun 2016 mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai definisi modal kerja. Ada 3 definisi yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, modal kerja adalah perbedaan aritmatika antara dua akun agregat neraca, yaitu aset lancar dan juga kewajiban lancar. Yang kedua, modal kerja adalah keseluruhan aktif lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dan yang ketiga, definisinya itu, modal kerja adalah total nilai investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau gross working capital, seperti kas, piutang dagang, pembayaran yang dilakukan di muka, atau total nilai investasi perusahaan dalam aktif lancar, dikurangi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktif lancar tersebut, atau net working capital. Kemudian tujuan dari manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja melibatkan pengelolaan keseimbangan antara aset jangka pendek perusahaan dengan kewajiban jangka pendeknya. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi hutang jangka pendek yang jatuh tempo dan biaya operasional yang akan datang. Interaksi antara aset lancar dan kewajiban lancar, oleh karena itu, merupakan tema utama teori manajemen modal kerja. Selanjutnya itu ada mengenai sumber-sumber modal kerja. Ada 4 sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi, ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga ataupun investasi jangka pendek. Kemudian yang kedua, dari surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek, yaitu adalah salah satu elemen aktif lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Kemudian sumber yang ketiga itu adalah penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Sumber yang keempat itu penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Untuk jenis-jenis modal kerja, yang pertama itu ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini sendiri dibagi atas dua. Yang pertama, modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua itu ada modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Dalam artinya di sini arti dinamis. Kemudian yang kedua itu jenis modal kerja, ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel tersendiri ada 3. Yang pertama itu modal kerja musiman, yaitu yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Kemudian modal kerja iklim, yaitu yang besarnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Kemudian modal kerja darurat, yaitu yang besarnya berubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu sifat atau tipe perusahaan. Modal kerja pada suatu perusahaan jasa relatif akan lebih kecil dibandingkan modal kerja pada perusahaan industri. Hal itu disebabkan karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan.
Faktor yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual, maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Faktor yang ketiga itu syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka akan sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau barang dagangan. Kemudian yang keempat itu faktornya yaitu syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam komponen piutang-piutang untuk memperkecil risiko adanya piutang yang tidak dapat tertagih. Yang kelima faktornya itu tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus disediakan perencanaan pengawasan yang teratur dan efisien. Selanjutnya, mengenai metode estimasi modal kerja, ada dua. Yang pertama, keterikatan dana. Periode terikatnya modal kerja yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian juga sebaliknya. Pada perusahaan dagang, periode terikatnya dimulai dari kas dibelikan barang dagang, kemudian dijual, akan menjadi piutang, dan setelah piutang terbayar, maka akan menjadi kas lagi. Nah, ini untuk perputaran barang dagangan dapat dilihat sebagai berikut. Ada perusahaan dagang dan juga ada perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang, siklus yang pertama itu untuk barang yang kredit, di mana setelah kita mengeluarkan kas untuk membeli barang, kita menjual barang tersebut, maka berubah menjadi piutang. Dan nanti setelah piutang dibayarkan, maka akan kita memperoleh penambahan pada kas. Berbeda dengan yang tunai, jadi kita akan membeli barang dengan kas, kemudian barang tersebut terjual, maka langsung memperoleh penambahan pada kas. Demikian juga untuk perusahaan manufaktur. Untuk penjelasan lebih rincinya sebagai berikut. Yang keadaan pertama itu periode perputaran modal kerja. K1 dikurang K2 adalah 1 bulan, yaitu Februari sampai permulaan Maret, di mana meliputi periode pembelian, penjualan, dan penerimaan pembayarnya, di mana penjualan dilakukan dengan kredit. Tingkat putaran modal kerjanya adalah 12 kali dalam waktu 1 tahun. Untuk keadaan yang kedua, periode perputaran modal kerjanya adalah 2 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan, dan periode penerimaan piutang meliputi waktu 1 bulan. Tingkat putaran modal kerjanya itu 12/2, atau sama dengan 6 kali dalam setahun. Keadaan yang ketiga, periode perputaran modal kerja adalah 3 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan, dan jangka waktu piutangnya adalah 2 bulan. Tingkat perputaran modal kerjanya 12/3 atau 4 kali dalam setahun. Dan keadaan keempat, perputaran modal kerja adalah per bulan, di mana dalam pembelian barang harus dibayar lebih dulu, harganya sebulan sebelum barang diterima. Jadi periode penyimpanan dan penjualan meliputi waktu 2 bulan, dan periode penerimaan piutang meliputi 1 bulan. Tingkat perputaran modal kerjanya itu aktif lancar. Tingkat perputaran modal kerjanya atau aktif lancar dapat pula dihitung dari neraca pada suatu saat tertentu dengan cara sebagai berikut. Current asset turnover sama dengan net sales per current asset, ataupun average current asset sama dengan CA permulaan ditambah dengan CA akhir tahun per 2. Metode yang kedua itu perputaran modal kerja. Di sini metodenya mengestimasi kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Sebagai contoh, di sini ada akun aktiva untuk tahun 2008 dan juga 2009. Untuk yang pertama, yaitu perputaran kas. Penjualan per rata-rata kas 36.000 per 400, ada 90 kali. Kemudian perputaran piutang
Itu penjualan per rata-rata piutang 36.800 ada 45 kali. Kemudian perputaran persediaan ada yaitu penjualan per rata-rata persediaan 3.600 bagi 1.200 ada 30 kali. Kemudian kita menghitung periode terikat elemen modal kerja. Jadi untuk kas ada 4, piutang 8, persediaan 12. Dengan cara membagikan 1 tahun dengan masing-masing perputarannya. Jadi total ada 24 hari. Perhitungan tersebut diperoleh periode terikat elemen modal kerjanya sebesar 24 hari, sehingga perputaran elemen modal kerjanya sebesar 360 bagi 24, yaitu 15 kali. Jika pada tahun 2010 perusahaan mampu menjual sebanyak Rp45, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah 45 per 15, yaitu Rp3. Kemudian saya jelaskan mengenai manfaat manajemen modal kerja yang baik. Manajemen modal kerja yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan pada industri non-keuangan yang fungsi utama unit institusionalnya adalah memproduksi barang-barang komersil atau jasa non-keuangan. Pemanfaatan modal kerja yang optimal dengan sendirinya akan meningkatkan profitabilitas ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut. Untuk kerugiannya sendiri, jika kita manajemen modal kerja yang buruk, maka manajemen modal kerja itu mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, sehingga dapat berdampak pada financial distress. Financial distress sendiri adalah tahapan penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Nah, fenomena lain dari financial distress ini adalah perusahaan cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur ataupun pemilik dari perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen modal kerja. Jika ada pertanyaan, saya silakan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Terima kasih. Untuk pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704031129. Saya ingin bertanya kepada Jamichael, jika perusahaan mengalami financial distress, apa yang harus dilakukan perusahaan? Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab. Jadi jika perusahaan mengalami financial distress, pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover. Maksudnya merger di sini menggabungkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian dari takeover tersebut atau merger tersebut, perusahaan mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik, serta memberikan tanda peringatan dini bahwa akan adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, dari slide yang telah diberikan, kurang dijelaskan mengenai perputaran barang perusahaan manufaktur secara tunai. Apa bedanya dengan perputaran barang manufaktur secara kredit? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Jadi perbedaannya terletak pada siklusnya. Di perputaran barang secara tunai, perusahaan manufaktur tidak memiliki akun piutang. Nah, apabila barang telah terjual, maka perusahaan langsung memperoleh penambahan pada kasnya.